Alhamdulillahilladzi tadaqdaqat li'azamatihi al-jibah wa sajadat lihaibatihi al-jibah al-alimil ladzi 'alima haqa'iqal ahwal wa daqa'iqa ma asarrahu al-'abdu wa akhfa al-jawadil ladzi jada bin nawal 'ala man ata'ahu wa man 'asahu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan la bulugha limuntaha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa fis samai ilah wa fil ardi ilah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akramul khalqi 'ala Allah wa a'dhamuhum fil qadri wasyarafah. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain mutadamminain liqa'ilihima al-fawz wan najah wa sallama tasliman katsira yashfa'u bihi an-nabiyyu yawmal qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqah. Faqala jalla sya'nuhu fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta atau sholat pertengahan waktu, dan dirikanlah sholat dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, ini ayat ini merupakan perintah yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya mau menjaga sholat, dan jangan sampai kita meninggalkan sholat walaupun sekali saja. Ini sangat pentingnya sholat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang disebutkan tadi berada di tengah-tengah pembahasan tentang keluarga atau berkeluarga. Dalam hal ini tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Ada saja kekurangannya. Ada yang kurangnya di suami, ada yang di istri, ada yang di anak, ada yang di ayah atau ibu, ada yang di kakek, ada yang di nenek, bahkan cucu, dan yang lainnya. Begitu juga dalam berkeluarga kita akan menemukan permasalahan atau problematika keluarga yang tidak bisa kita hindarkan, karena itu merupakan ujian bagi kita semuanya. Ada yang problemnya di dapur, masalah belanja atau kekurangan uang atau utang. Ada yang problematikanya itu masalah sumur,
sekitar masalah air mandi atau air minum, air wudhu dan sebagainya. Ada juga yang permasalahannya itu di kasur, masalah nafkah batin atau masalah perselingkuhan atau semacamnya, dan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga kita. Kita harus bersabar dalam menghadapinya. Bahkan permasalahan yang bisa sampai memicu pada ketidakutuhan dalam berkeluarga. Memang setan selalu terus menggoda orang yang sedang berkeluarga itu supaya bisa berpisah. Setan ini. Maka oleh karena itu dalam kondisi apapun kita berkeluarga, bahkan walaupun ini terpaksa harus terjadi perceraian umpamanya, Allah tetap memerintahkan kepada kita agar tetap menjaga sholat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu itu. Jangan sampai ada di dalam keluarga kita seorang pun yang tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat. Dengan cara apapun sholatnya. Kalau yang bisa dengan berdiri, bisanya hanya dengan duduk, bisanya dengan berbaring, bukan dengan berbaring, bisanya hanya dengan kicupan mata atau isyarat mata, dengan isyarat mata, atau kalau hanya bisa dengan hati, dengan hati. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Seandainya takut sekalipun, tetaplah sholat walaupun sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Ini pentingnya sholat, jangan sampai kita meninggalkannya. Betapa pentingnya sholat, betapa banyak hikmahnya sholat, betapa bermanfaatnya sholat untuk kehidupan kita. Sidang Jumat rahimahullah, ada beberapa hikmah sholat yang barangkali penting baik kita ketahui. Di antaranya kita sebetulnya sudah mengetahui, tapi ini untuk sebagai tambahan atau sebagai kekuatan untuk kita, untuk mengingatkan kita. Yang pertama, sholat itu dapat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 45, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan unsur dzikirnya dari sholat itu lebih besar. Wa dzikrullahi akbar. Jadi bukan sholatnya yang akan berubah kita atau mencegah dari kemungkaran, tetapi Allah akan merubah, akan mencegah dari kemungkaran dan kekejian melalui sholat. Melalui sholat ini Allah akan menancapkan ke dalam hati kita rasa tenang, kelembutan, kasih sayang kepada sesama. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menancapkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang mukmin, di antaranya melalui sholat. Maka dengan tancapan dari Allah, dari ketenangan itulah akan berdampak pada kehidupan sosial kita, kehidupan masyarakat kita. Kalau semuanya sudah tenang dengan sholat, maka tidak ada yang namanya kejahatan-kejahatan di dalam kampung kita. Itulah manfaat daripada sholat. Di antara juga sholat itu dapat meningkatkan derajat kemanusiaan kita, wabil khusus dengan sholat malam atau tahajud.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah untuk sunnah tambahan bagi kamu, agar Tuhanmu Allah mengangkat derajatmu kepada derajat yang terpuji. Al-Isra 79. Jadi Allah mengangkat derajat manusia pada derajat yang terpuji, derajat yang tinggi, meninggikan derajat orang yang sholat. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka ini ada hubungannya dengan sholat malam kita itu, bahwa Allah akan menempatkan kita di tempat yang benar dan tepat, ila ala siratal mustaqim ala hudan min rabbihim. Orang sholat malam, lalu Allah memberikan kekuasaan kepada kita, kekuasaan yang mengarah kepada yang baik dan kuat, sehingga dapat mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini orang yang sholat malam. Bahkan kalau kita mau sehat jasmani atau sehat rohani, sehat jasmani dan sehat rohani dengan tahajud itu, maka kata Allah, tambahkanlah dengan membaca Al-Quran. Wal rattilil Qur'ana tartila. Itu dengan sholat malam dan bacaan Al-Quran. Ayatnya kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Yang selanjutnya, dengan sholat itu juga kita akan meraih anugerah Allah. Sholat membuka pintu anugerah Allah. Anugerah banyak sekali yang diberikan kepada kita. Bahkan apa saja di dunia ini untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan bumi ini dan segala apa yang ada dalamnya untuk kamu manusia. Dan Allah memberikan anugerah yang banyak kepada manusia. Inna a'tainakal kautsar. Untuk mendapatkannya, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu dan berjuanglah. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan anugerah itu terutama sholat duha ini mendapat banyak anugerah. Hadis dari Nu'aim bin Hammar, beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, jangan sekali-kali malas melakukan sholat duha 4 rakaat, karena dengan sholat duha itu akan dicukupkan kebutuhanmu hingga sore hari. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan sesuai dengan surah Ad-Duha, sholat duha sesuai dengan surah Ad-Duha. Kalau orang yang sholat duha dan atau orang yang zikir di waktu duha itu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karunia hingga puas. Asalkan sholatnya itu atau zikirnya itu orientasinya untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ainan fa'agna. Artinya Allah akan memberikan karunia-Nya sehingga kita puas. Allah akan melindungi kita. Bahkan jika kita seorang yatim pun yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, Allah akan melindunginya. Jika kita bingung, Allah akan memberikan petunjuk. Dan jika kita kekurangan, Allah akan berikan kecukupan. Dengan sholat duha. Dan banyak lagi manfaat-manfaat dari sholat. Kalau kita mau bahas banyak sekali.
mendidik menjadi pribadi yang disiplin, melatih menjadi pribadi yang tangguh, membersihkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, orang yang mau sholat itu seperti di kepalanya membawa beban yang berat, dosa yang besar. Kemudian ketika kita rukuk, maka dosa-dosa itu akan menggelinding. Maka oleh karena itu, ketika kita rukuk, kata Rasulullah, perpanjanglah rukunya, khususnya ketika kita sholat sunnah, agar supaya dosa-dosa kita yang ada di kepala itu banyak yang keluar atau menggelinding dari kepala kita atau dari dalam diri kita. Sidang Jumat rahimahullah, oleh karena itu mari kita semuanya untuk terus menjaga sholat kita, sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Kita tingkatkan baik kualitas ataupun kuantitasnya, supaya kita kehidupannya lebih baik lagi kualitas dan kuantitas dalam segala hal, kesejahteraan kita dan sebagainya, selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buladil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sambung sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamam salat. Teruskan dan rapatkan. Ilahi anta maksudi wa ridho atini muhabbatah. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Subhanallah. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.